11 10 11 52 61 03 37. Saya dari Sistem Informasi 11. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi ajar kecakapan antarpersonal, yaitu dengan berjudul antisipasi menghadapi kegagalan. Tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan. Kesuksesan akan datang pada mereka yang berusaha mendapatkannya, bukan pada mereka yang hanya mengharapkannya. Jangan pernah putus asa, karena yang mudah putus asa tidak pernah sukses, dan orang sukses tidak akan pernah putus asa. Yang pertama, bersikap sabar. Setiap kegagalan bisa jadi sebagai musibah, bisa juga berarti cobaan atau ujian. Dalam menghadapinya membutuhkan kesabaran dan pengakuan bahwa hanya kepada Allah lah semuanya dikembalikan, dan kita meminta jalan keluar. Kegagalan adalah persimpangan jalan menuju kesuksesan. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Belajarlah dari mereka yang justru memotivasi diri setelah mengalami kegagalan. Mereka itulah orang yang sabar. Beberapa firman Allah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Quran yang menyinggung tentang kesabaran ini, diantaranya ada 6 arti, yaitu: hai orang-orang yang beriman, sabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaran kamu, dan tetaplah bersikap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung, dalam surat Ali Imran ayat 200. Yang kedua, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengajarkan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, dalam surat Al-Baqarah ayat 45. Yang ketiga, dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, dapat dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Yang keempat, tak kala mereka nampak oleh jahat dan tentaranya, mereka pun Talut dan tentaranya berdoa, ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Yaitu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 250. Yang kelima, dan berapa banyak nabi yang berperang bersama-sama, mereka berjumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar, dalam surat Ali Imran ayat 146. Dan yang terakhir, dan sesungguhnya telah didustakan pula rasul-rasul sebelum kamu, akan tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka sampai datang. Selanjutnya yaitu belajar dari kesalahan dan segera bangkit. Masalah merupakan hadiah yang dapat Anda terima dan sukacita. Dengan pandangan tajam, Anda melihat keberhasilan di balik setiap masalah. Masalah adalah anak tangga menuju kekuatan yang lebih tinggi. Maka hadapi dan ubahlah menjadi kekuatan untuk sukses Anda. Tanpa masalah, Anda tak layak memasuki jalur keberhasilan. Kesuksesan adalah sebuah paket, dan bagian dari paket itu adalah kegagalan. Pandangan yang mengatakan bahwa orang sukses adalah orang yang tidak pernah gagal adalah pandangan keliru. Orang sukses adalah orang yang tidak pernah berpikir dirinya kalah. Ketika ia terpukul, jatuh, gagal, ia bangkit kembali, belajar dari kesalahannya, dan bergerak menuju inovasi yang lebih baik. Selanjutnya, melihat kelemahan diri, tidak berburuk sangka. Banyak yang terbiasa memandang kehebatan dirinya sendiri sehingga lalai melihat kelemahan diri sendiri. Hilangkan sikap berburuk sangka, nauzizan kepada orang lain, dan hindari mencari-cari kesalahan orang lain. Allah SAW memberikan peringatan dalam surat Al-Hujjat ayat 12, yaitu: hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu mengunjing sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati?
maka bantulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Selanjutnya, tumbuhkan sikap optimisme. Bila kita mampu menjalani kehidupan dengan bersemangat, maka beban seberat apapun akan terasa ringan. Bila kita tak pernah kehilangan harapan dan selalu optimis, kita akan selalu menemukan jalan keluar dari satu masalah. Apabila dalam Islam ada konsep roja, yaitu mengharap akan rahmat dan berjumpa dengan Allah kelak. Harapan terhadap keyakinan bahwa sebagai wujud kasih sayangnya, Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan. Dalam surat Al-Kahfi ayat 110, katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharapkan berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaknya ia mengajarkan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Selanjutnya, itu tidak pernah putus asa. Tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan. Kesuksesan akan datang pada mereka yang berusaha mendapatkannya, bukan pada mereka yang hanya mengharapkannya. Manakala manusia sukses dengan jabatan, karir, usaha, dan lain-lain, mereka senang, mereka sombong, lalai, dan lupa kepada hakikat yang memberikan kesuksesan itu, yaitu Allah SWT. Namun sebaliknya, ketika ditimpa kesulitan, kesusahan, mereka berputus asa. Dalam surat Al-Isra ayat 83, Allah SAW berfirman, dan apabila kami memberikan kesenangan kepada manusia, niscaya berpalinglah dia dan membelakang dengan sikap yang sombong. Dan apabila dia tertimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Juga firman-Nya adalah surat Fussilat ayat 49, manusia tidak jemu memohon kebaikan, dan jika mereka ditimpa, maka dia menjadi putus asa, lagi putus harapan. Jangan pernah putus asa, karena yang mudah putus asa tidak pernah sukses, dan orang sukses tidak pernah putus asa. Allah SAW berfirman, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir, yaitu dalam surat Yusuf ayat 87. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya jelaskan dalam presentasi saya dalam materi ajar percakapan antarpersonal. Jika ada kesalahan dan dalam membaca, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.